Profesor Djoko Sriwidodo, pakar hukum pidana, memberikan catatan menarik dan sekaligus mematahkan sebuah logika yang menyesatkan dalam bidang hukum pidana terkait dengan keluarnya SP3. Surat perintah penghentian penyidikan itu hanya mungkin terjadi kalau ada kesepakatan di antara kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu pihak pelapor dan pihak terlapor. Itu berarti kesepakatan di antara Pak Jokowi di satu sisi dengan Roy Suryo, Rismond, dan Tifa di sisi lain. Kalau ini tidak terjadi dan restoratif belum terjadi atau dianggap tidak terjadi, maka apa yang dinamakan SP3 itu mustahil akan terjadi. Apa yang sangat tegas dikatakan oleh Djoko Sriwidodo menurut saya penting untuk memberikan dasar dan sekaligus posisi apakah memang SP3 yang dilogikakan bahwa karena ada dua yaitu Egy dan Damai mendapatkan SP3 maka itu otomatis 6 orang lainnya harusnya idealnya pastinya itu mendapatkan SP3. Namun Djoko Sriwidodo mengatakan bahwa upaya untuk mendapatkan SP3 itu sekali lagi bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Apalagi di KUHP yang baru eksplisit dikatakan bahwa SP3 itu hanya mungkin terjadi kalau ada permohonan maaf. Apakah memang orang-orang seperti Roy, Rismond, dan Tifa begitu sombong dan karena itu memposisikan diri tidak selevel dengan Pak Jokowi sehingga permohonan maaf itu menjadi aib atau nista sehingga itu seperti merendahkan diri mereka? Ataukah ada pandangan lain yang bisa kita timbang mengapa permohonan maaf dan RJ itu menjadi sesuatu yang sulit terjadi dan diwujudkan dalam rangka kita mendudukkan logika SP3 untuk Roy, Rismond, dan Tifa. Teman-teman, kita akan bincang ini. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah channel yang menggunakan perspektif filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, terima kasih karena telah membesarkan channel ini dan mari dukung terus pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran, Wakil Presiden, dan kita lawan bersama-sama narasi politik penuh dendam, fitnah, serta kebencian. Teman-teman, kita akan simak penjelasan Profesor Sriwidodo berikut ini yang menarik untuk kita jadikan titik tolak dalam diskusi kita pada kesempatan kali ini. Sudah diukur. Tapi kalau yang dikatakan dari kubu Roy Suryo ketika satu sudah SP3 harus juga berlaku Itu untuk kan para tersangka lainnya. penafsiran daripada Pak Roy Suryo boleh-boleh saja. Oh, faktanya sebenarnya harusnya seperti itu apa tidak? Kembali lagi, pasal 79 sampai 88 itu mengatur siapa yang mau berdamai antara pelapor dan terlapor, terjadinya hubungan yang baik, terjadinya pemulihan hukum yang baik, maka itu bisa di RG. Gitu. Nah sekarang kalau Pak Roy Suryo nggak mau kok minta di RG, minta dihentikan. Loh ini ada pelapor dan terlapor tidak mau damai kok. Sekarang persoalannya, kalau dihentikan, maaf nih, pelapor punya hak nggak? Punya hak. Nanti dia bisa juga pra-peradilan. Maka hukum itu, gitu kan, kita negara hukum Rechtsstaat ya, semuanya harus taat kepada hukum. Ini kan dua-duanya diuji, ketaatan hukum dan kepatuhan hukum, dua-duanya. Ketaatan hukumnya daripada pelapor, ketaatan hukumnya daripada terlapor. Apa yang diuji? Pelapor memenuhi syarat nggak mengadukan perkara ini? Ada nggak bukti mengadukan ini? Ada nggak saksi? Oke, jadi itu yang kemudian menjadi pertimbangan dari pihak kepolisian ya, ketika Iya, itu kubu Roy standar. Suryo. Nah, ya. itu dalam pasal 1 angka 19
pasal 1 angka 45 dan 46, pasal 2 angka 1, pasal 5, pasal 6, pasal 64 itu hukum acara pidana mengatur. Undang-Undang nomor 20/2005 dan sebelumnya Undang-Undang nomor 8 tahun 81 mengatur proses itu loh. Nah sekarang bagaimana? Ini polisi itu terdepan bertanggung jawab. Karena apa? Menetapkan seseorang menjadi tersangka itu tolak ukurnya harus gelar. Dalam gelar itu tidak sendiri. Gitu ya. Kolektif. Semua yang dalam gelar itu. Makanya kemarin ada gelar khusus di Polda. Nah, itu yang menjadi kehati-hatian bahwa jangan sampai menetapkan orang penyidikannya itu tidak tepat, tidak terukur dan terstruktur. Apa terukur itu? Ada undang-undangnya mengatur. Terstrukturnya apa? Ada bukti yang benar. Gitu loh. Ini kan masalahnya dua-duanya kalau menurut saya harus menahan diri. Gitu. Baik pelapor juga menahan diri, terlapornya juga menahan diri, menghormati negara hukum. Kalau pelapor dirinya minta perlindungan hukum, ya hak. Kalau terlapor minta perlindungan hukum, ya haknya juga. Maka dipenuhi kan semua permintaannya Roy Suryo. Apa nggak diminta? Semua Tapi dilayani. kalau kepolisian berarti harus bersikap seperti apa? Karena kan dari Harus Gubernur adil. Suryo sudah bersurat langsung ke Ya, Irwasum harus ini, adil. Prof. Polisi harus adil. Penegak hukum garda terdepan harus adil. Semua haknya pelapor dipenuhi, semua haknya terlapor dipenuhi. Harus itu. Jangan sampai lewat. Maka kalau ada yang dilewati proses hukum itu, bisa masing-masing pra-peradilan. Ini kalau dihentikan, Pak Jokowi bisa pra-peradilan selaku pelapor. Artinya mungkin tidak dikabulkan penghentian proses penyidikan ini. Yang dilakukan di Irwasum. Iya. Pendapat saya, pendapat ya. Dalam hukum itu kan ada yang pendapatnya berbeda. Sependapat, monggo. Tidak sependapat, monggo. Kalau bagi saya, kok rasanya sulit ya dikabulkan. Artinya justru pihak kepolisian sulit menurut Prof dikabulkan. Alasannya apa, Prof? Alasannya apa? Bahwa proses ini sudah jalan. Harus tanggung jawab dong. Masa bekerjanya polisi di Polda Metro Jaya selesaikan oleh Bareskrim? Irwasum mengabulkan dihentikan? Kan nggak mungkin. Nanti itu di Irwasum itu akan digelar lagi, diminta pertanggungjawaban kepada penyidik dan penyelidik. Penyelidik atau penyidik. Kamu kok menetapkan tersangka itu syaratnya apa? Dokumen kamu lengkap atau tidak? Ada dua sisi loh yang harus dibuktikan. Maka saat itu Irwasum nanti kalaupun dihentikan pasti harus menghadirkan pelapor juga. Ini loh, kamu tak hentikan karena ini bukti kamu tidak cukup dan pasalnya tidak ada. Contoh. Tapi terlapor juga menghormati juga. Ini loh, perbuatan kamu itu ada, undang-undangnya mengatur, alat bukti kamu ada, perbuatan kamu itu kategori melawan hukum, perbuatan melawan hukum itu ada dibagi lagi, perbuatannya sengaja atau tidak sengaja. Nanti diatur juga ada mens rea, hubungan batinnya pelaku itu seperti apa sih, ini tujuannya apa ini gitu, ada motif politik atau motif murni pelanggaran hukum. Ini diuji gitu. Jadi saya akan juga mengoreksi, kita melek betul masalah ini, baik dari sisi pelapor maupun terlapor. Berarti memang harus ke meja pengadilan Harus. melihatnya. Karena asas kita legalitas, diselesaikannya itu di pengadilan. Mungkinkah ada celah-celah lain selain restoratif justice, Prof, untuk penghentian penyidikan? Perkara itu dihentikan atau tidak dihentikan bisa dengan keadilan restoratif. Oke, kalau tidak ada restoratif itu maka muaranya ke pengadilan. Nah di pengadilan itu tempatnya yang kita menghormati. Ya, tidak akan menguntungkan. Ya, teman-teman, kita berhenti di situ. Kita lanjut diskusi kita di sesi yang kedua. Nah, ada beberapa isu penting yang diangkat oleh Profesor Djoko Sriwidodo. Nah, pertama misalnya dikatakan apakah mungkin SP3 itu diintervensi atau dikeluarkan oleh Irwasum Polri. Nah, jelas tadi eksplisit dikatakan itu hampir tidak mungkin. Mengapa? Karena prosesnya sudah jalan. Jadi kalaupun misalnya ada kepikiran SP3 dari sisi atau sudut Irwasum, maka Irwasum akan memanggil pelapor, dalam hal ini Pak Jokowi, untuk melakukan cross information atau memberikan klarifikasi bahwa ternyata setelah diperiksa, ditelaah, dianalisis, misalnya pelapor memiliki barang bukti dan keterangan yang tidak terlalu kuat atau tidak mendukung secara meyakinkan. Demikian juga sebaliknya pada sisi terlapor, dalam hal ini
Roy Rismond dan Tiva, maka Irwasum juga harus setara dan berkeadilan menyampaikan bahwa apa yang dianalisis, ditemukan itu tidak meyakinkan, misalnya keterangan baik saksi ahli maupun barang bukti yang mereka miliki. Jadi keadilan itu sekarang menjadi kunci penting untuk melihat baik dari sisi pelapor maupun terlapor, Pak Jokowi maupun Roy Rismond dan Tiva, untuk melihat ini sebagai persoalan yang mau didekati dari aspek manapun, ini sisi keadilan dan kesetaraan dalam sikap dari para penegak hukum itu sekarang menjadi sesuatu yang memang tidak bisa dielakkan atau tidak bisa dinafikan atau dilemahkan. Apalagi misalnya ada kesan, misalnya polisi pilih kasih atau polisi hanya menguntungkan satu pihak saja. Nah, kembali ke catatan Profesor Djoko Sriwidodo, dia katakan bahwa kalau ditanya apakah SP3 bisa dikeluarkan, maka menurut pendapatnya, ini mirip dengan Panji Pragiwaksono menggunakan kata menurut keyakinan saya. Jadi pendapat Profesor Djoko ya agak sulit dipenuhi. Mengapa? Karena prosesnya sudah baik dan ujungnya kalau Anda tadi ingat ya di penjelasan terakhir dari Prof. Djoko, ia mengatakan dan menegaskan bahwa pengadilan itu menjadi tempat yang terakhir untuk proses ini karena semua saluran sudah dilakukan paling tidak oleh Roy Rismond dan Tiva, dan ternyata dari berbagai sudut bisa dipertimbangkan dan sekaligus dianalisis bahwa tidak mungkin rasanya restoratif justice itu terpenuhi. Mengapa? Karena kedua belah pihak tidak bersepakat. Apalagi ada ya kata-kata atau kalimat dari sisi Pak Roy Rismond dan Tiva yang terus ya menggoreng-goreng pernyataan bahwa kami tidak mau meminta maaf, kami menolak permintaan maaf dan tidak mau meminta maaf. Jadi dari situ saja menurut kami posisi Roy Suryo, Rismond dan Tiva dengan keyakinan bahwa 99,9% atau 11.000 triliun persen ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka jelas ini merupakan, ya sekali lagi ini merupakan pilihan dan keyakinan, sehingga kalau memang diyakini memang ijazah Pak Jokowi palsu, maka lebih baik ya prosesnya itu sampai ke pengadilan. Jadi malah orang menangkap kesan kalau ingin RJ dan SP3 maka menjadi aneh, katanya yakin palsu tetapi sepertinya menghindar pada proses pengadilan, dan logika yang kemudian dikembangkan dan dinarasikan dan ini disengaja untuk menggiring opini bahwa mengapa SP3 itu harus didapatkan dari Irwasum misalnya terhadap Roy dan Rismond dan Tiva, itu salah satunya karena sudah ada kecurigaan. Bahkan Roy Suryo itu menyebut eksplisit bahwa pengadilan yang akan terjadi atau peradilan yang akan terjadi itu adalah peradilan yang menyesatkan. Ini tentu adalah pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif. Mengapa? Karena sudah menjas atau menghakimi apa yang belum terjadi, dan inilah yang kemudian Mardiansah Semar katakan ya Roy Suryo itu seperti orang yang punya kecerdasan melebihi atau di atas rata-rata, dan kalau sudah kecerdasannya di atas rata-rata secara satire, Semar menyebut Roy Suryo itu ya dengan kata-kata ya sakit jiwa ya. Mengapa? Ya karena itu di satu sisi menginginkan ada proses peradilan tetapi menyebut peradilannya sesat. Nah, ini kata-kata yang menurut saya sekali lagi tidak menguntungkan posisi Roy Rismond dan Tiva, karena Roy Rismond dan Tiva itu sebetulnya masalah terbesarnya itu adalah etika publik dan moralitas publik yang juga bermasalah,
yang disebabkan karena pernyataan-pernyataannya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan karena itu menciptakan kegaduhan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kembali ke yang dikatakan oleh Profesor Djoko, bahwa apa yang mungkin terjadi itu adalah peradilan, dan tidak perlu kemudian kita menuduhnya sebagai peradilan sesat. Mengapa? Karena keyakinan Roy, Rismond, dan Tifa misalnya itu disebut peradilan sesat karena yang akan diadili bukan ijazahnya, tetapi soal perbuatan melawan hukum, yaitu pencemaran nama baik dan fitnah dan rekayasa IT secara tidak bertanggung jawab. Jadi kuasa hukum RRT misalnya Refli Harun dan pastinya Roy Suryo sudah katakan berulang-ulang dari satu media ke media yang lain bahwa mereka sudah mencurigai peradilan ini adalah peradilan yang sesat karena yang akan diadili itu bukan ijazahnya, tetapi perbuatan melawan hukum, pencemaran nama baik, fitnah, dan rekayasa IT secara tidak bertanggung jawab. Nah, inilah teman-teman yang menurut saya justru ya kontraproduktif dengan keyakinan Roy, Rismond, dan Tifa bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu ya, dengan angka-angka yang bombastis dan fantastis, dan itu sudah ditelanjangi oleh banyak pakar seperti Aristo Pangaribuan bahwa kalau ada statement peneliti sampai menyebut angka-angka seperti itu sama dengan kita sulit meyakini bahwa memang benar Roy, Rismond, dan Tifa sedang melakukan penelitian. Karena apa? Karena penelitian itu ya harus eksplisit mengakui liminalitas, keterbatasan, dan sekaligus jujur menyampaikan bahwa penelitian ini berkemungkinan salah. Jadi kalau itu ternyata tidak ditemukan di dalam buku Jokowi's White Paper, maka riset yang selalu dibangga-banggakan oleh RRT itu juga akhirnya tertolak dengan sendirinya karena pengakuan batas itu tidak ada dan kejujuran terhadap proses riset yang berkemungkinan keliru itu tidak secara eksplisit diungkapkan. Padahal dalam metode penelitian apapun, baik kuantitatif maupun kualitatif, menurut keyakinan saya bahwa seorang peneliti atau sekelompok peneliti harus tegas katakan bahwa penelitiannya itu ada batas dan karena itu berkemungkinan adanya penelitian-penelitian lain yang melihat dari sisi yang lain, dan karena itu kekayaan perspektif atau sudut pandang itu akhirnya mengayakkan proses riset atau penelitian. Jadi kalau tidak ada itu, maka kita bisa atau patut diduga penelitian Roy, Rismond, dan Tifa itu sudah tertolak dengan sendirinya oleh ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman, saya kembali ke catatan Profesor Djoko Sriwidodo bahwa kalau menimbang SP3 apakah mungkin para pihak itu yang tidak bersepakat rasanya sulit untuk jadinya SP3 itu. Apalagi ada ancaman ya, misalnya kalau Irwasum mengeluarkan SP3 tanpa koordinasi dengan pelapor, dalam hal ini Pak Jokowi, maka Pak Jokowi berhak untuk mempraperadilankan pihak kepolisian, dan tentu ini tidak pernah akan diharapkan atau diinginkan oleh oleh kepolisian ya, ketika mereka sudah bekerja begitu maksimal untuk mengawal proses ini sampai saat ini. Jadi kepolisian tidak akan gegabah dan SP3 itu semakin sulit karena ancaman pra-peradilan itu sangat beralasan. Nah, kemudian di pihak Hakim Mahkamah Konstitusi rasanya juga sidang pendahuluan sudah memberikan gambaran bahwa permohonan dari termohon dalam hal ini Roy, Rismond, dan Tifa itu juga tidak masuk ke pokok substansi apa sebetulnya yang mereka mohonkan, karena kesan bahwa permohonan itu hanya mewakili kepentingan pribadi ketiga orang yang tersangka dan bukan mewakili kepentingan umum itu makin menyulitkan bahwa upaya Roy, Rismond, dan Tifa mendapatkan
RJ dan SP3 itu dapat diwujudkan atau bahkan memang dihentikan kasus ini oleh Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Karena persoalannya itu sangat serius dan mendasar. Nah, teman-teman, inilah catatan saya. Semoga ada manfaatnya. Kita tunggu ke depan, tetapi berbagai analisis dari Prof. Joko Widodo, itu Sri Widodo, itu menurut saya memberikan insight kepada kita bahwa SP3 nampaknya sulit untuk diwujudkan dan tidak mungkin kepolisian yang memberikannya kalau tidak ada penyampaian atau pemberian itu dari pihak kepolisian dari pihak pelapor dalam hal ini Pak Jokowi. Jadi kuncinya teman-teman adalah Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 kita, sebagai orang yang dalam hal ini punya andil besar untuk restoratif justice dan SP3 dikeluarkan, baik dulu kepada Eki dan Damai dan sekarang untuk Roy, Rismond, dan Tifa. Salam YouTuber NKRI.